Apakah orang Kristen percaya karma? Tidak. Orang Kristen jelas tidak percaya karma. Iman Kristen tidak mengenal karma, karena karma adalah sebuah konsep dari agama Hindu dan Buddha yang mengajarkan perbuatan baik atau buruk yang akan diterima di masa depan. Masa depan di sini bisa keesokan harinya dan bisa bulan depan, tahun depan, atau di kehidupan berikutnya. Sekalipun saatnya tidak pasti, tetapi perbuatan baik atau buruk itu pasti akan diterima kembali. Nah, pengajaran ini mengajarkan bahwa karma tidak tunduk pada apapun. Tuhan pun tidak berkuasa atas karma. Apa yang manusia lakukan dalam kehidupan sebelumnya akan dia terima di kehidupan ini. Apa yang dia lakukan kemarin akan dia terima cepat atau lambat. Jika perbuatan baik, maka ia akan menerima hasil dari perbuatan baiknya. Dan jika perbuatan jahat, maka ia akan menerima hasil dari perbuatan jahatnya. Ibarat kata, 100 kebaikanmu, maka kamu akan menerima 100 kebaikan. Sebaliknya, 100 kejahatanmu, maka 100 kejahatan akan kamu alami. Perbuatan buruk tidak bisa dihilangkan dengan perbuatan baik. Nah, pendapat ini tentu ada pro dan kontra dari berbagai golongan. Nah, sekarang kita bahas. Pertanyaannya, bagaimana iman Kristen memandang karma? Karma tidak dikenal dalam iman Kristen. Kalau karma saja tidak dikenal dan tidak diimani, apalagi menyebutnya sebagai hukum. Jadi iman Kristen tidak mengajarkan karma sama sekali. Nah, hari ini kita akan fokus bahas apa yang diajarkan oleh Alkitab. Selain istilah karma tidak ada dalam Alkitab, konsep atau ajaran karma juga tidak sesuai dengan Alkitab. Yang pertama, Alkitab mencatat bahwa manusia hidup sekali. Setelah mati, dia akan dihakimi. Tidak ada kehidupan kedua di bumi ini. Karma mengajarkan manusia bisa hidup kembali di kehidupan berikutnya. Bisa dalam wujud binatang atau manusia. Yang kedua, Alkitab mencatat ada konsep pengampunan. Tuhan Yesus mengampuni orang berdosa saat mereka percaya pada pengorbanannya di kayu salib yang telah menanggung dosa-dosanya. Karma tidak mengenal konsep pengampunan. Apa yang kamu lakukan itu yang akan kamu dapatkan kembali. Yang ketiga, Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesuslah Tuhan atas alam semesta. Karma mengajarkan Tuhan pun tunduk kepadanya. Jelas-jelas tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang keempat, Alkitab mengatakan Tuhan Yesus tidak pernah melakukan dosa atau kejahatan. Karma mengajarkan bahwa Buddha Gautama pun menerima karma buruk yang dia lakukan dari kehidupan sebelumnya. Yang kelima, Alkitab mengajarkan manusia memang terlahir berdosa. Tetapi itu bukan karena dosa di kehidupan sebelumnya. Saudara harus tahu bahwa menurut firman Tuhan, bayi berdosa karena dosa Adam. Karma mengajarkan perputaran yang tidak berawal dan berujung, tidak ada permulaan atas segala sesuatu. Kapan kejahatan pertama dilakukan, atau kapan perbuatan baik pertama dilakukan, tidak ada yang tahu. Tiba-tiba karma langsung ada. Nah, saudara, di dalam firman Tuhan yang kita kenal adalah hukum tabur tuai. Alkitab mencatat di Galatia 6 ayat ke-7 dan ke-8, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, dalam ayat ini yang dibicarakan adalah kehidupan setelah mati, bukan saat ini. Yang pertama, siapa yang menabur dalam dagingnya akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Jadi orang yang menabur dosa akan dia tuai nanti dalam kebinasaan neraka. Yang kedua, siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup kekal dari roh itu. Artinya, orang yang menabur dalam roh akan dia tuai nanti dalam surga kekal. Pertanyaannya, kalau begitu dari mana datangnya hal-hal buruk dan hal-hal baik yang kita alami saat ini? Nah, saudara, banyak hal buruk yang kita alami adalah akibat dari perbuatan kita sendiri. Kita akan ditangkap polisi jika kita mencuri. Tidak semua tindakan pencurian kita mendapatkan hukuman. Dan tidak selalu juga Anda mencuri uang orang, maka uang Anda akan dicuri. Seseorang bisa membunuh orang lain tanpa pernah dibunuh oleh orang lainnya. Manusia yang satu tidak pernah meracuni seseorang. Tetapi mengapa dia diracuni orang lain? Ya, itu bukan karena tabur tuai atau karma, tetapi karena orang lain itu sendiri yang berbuat jahat kepadanya. Hanya karena seseorang membelikan mobil kepada si A, apakah itu artinya dia akan mendapatkan mobil dari hasil kebaikannya tersebut? Kalau seseorang menolong orang yang menyeberangkan orang lain 100 kali, apakah ia akan diseberangkan 100 kali juga? Nah, ini ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Karena itu, karma adalah ajaran yang tidak alkitabiah.
Tuhan Yesus dapat menghukum orang saat itu juga dan memberikan berkat saat itu juga. Tetapi itu bukan karena ada karma, itu karena Tuhanlah yang membalaskan semua perbuatan seseorang dan yang memberkati seseorang. Tuhan memiliki hak prerogatif untuk memberkati dan menghukum seseorang. Jadi, orang mendapat kebaikan bukan semata-mata karena dia telah melakukan kebaikan. Atau seseorang kena musibah bukan karena dia telah melakukan kejahatan. Orang lain berbuat baik kepada kita bukan karena kita berbuat baik. Itu karena dia baik. Orang lain berbuat jahat kepada kita bukan karena kita melakukan hal jahat. Karena dia jahat. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. So, dalam Roma 6 ayat 23 disampaikan bahwa kita semua adalah orang berdosa yang layak dihukum mati. Sesungguhnya nggak ada yang bisa kita lakukan untuk menebus dosa-dosa kita tanpa Kristus. Jadi, tak peduli berapa kali kita menolong orang lain menyeberang jalan atau memberikan sesuatu untuk para pengemis di pinggir jalan, karma nggak akan bisa menggantikan status kita sebagai seorang pendosa. Satu-satunya yang bisa menghapuskan status itu dari hidup kita hanyalah Yesus Kristus Tuhan kita. Dia menderita karena dosa-dosa kita. Dan kita akan beroleh pengampunan ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Sebagai orang Kristen, adalah tugas kita untuk mencoba menjalani kehidupan yang baik bukan karena gagasan karma, tapi karena kita mengikuti teladan Yesus. Bersikap baik kepada orang lain adalah bagian dari perjalanan kita bersama Kristus. Nggak ada satu dari kita adalah sempurna. Kita semua ada pribadi yang bercela. So, karma bukanlah konsep hukum universal yang harus kita percayai. Tapi di dalam Yesus Kristus sajalah kita beroleh apa yang kita lakukan. Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka saudara dan seisi keluarga akan selamat. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.